Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, ketika kita mengkaji kitabullah ini ayat demi ayat, surat demi surat, lapas demi lapas, memang selalu ada saja info-info terbaru dari kitabullah ini yang pasti belum kita mengerti. Selalu ada saja. Seperti ayat yang akan kita bahas karena kebetulan di sini ada kata insannya. Ada lafaz insannya, yaitu di surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ini diartikan kuda perang yang berlari kencang menurut penerjemah Quran terbitan Depak, Departemen Agama Republik Indonesia. Nanti kita bahas satu persatu. Kebetulan yang kita kaji ini khusus ya, aksentuasi kalimatnya pada kalimat innal insana li rabbihi lakanud. Nah, ada dimensi insan ya, yang kanud. Nih, apa itu kanud? Nah, pasti baru dengar kan? Sedang di sini diterjemah diartikan sangat ingkar. Manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih pada Tuhannya. Apa bedanya sama kafir? Ya kan? Sedangkan ingkar itu sudah ada katanya sendiri dalam Al-Quran. Ya, nakaro, ya kan? Mungkir ada. Nah, ini mungkin bukan kesalahan penerjemah, mungkin ya kekurangan kosakata. Maka oleh sebab itulah saya terus menggali untuk mencari kosakata yang tepat untuk menerjemahkan kanun ini. Karena kebetulan memang kanun ini cuma satu-satunya ada di Al-Quran. Nah inilah, kan sulit itu untuk kita menemukan sebuah istilah yang mewakili kata kanun ini. Tentu berbagai macam tinjauan kita butuhkan di sana. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya menerjemahkan sembarangan, menerjemahkan ayat ini sembarangan, pandai-pandaian, katanya kan, nggak jelas siapa gurunya, ya sahabat-sahabat boleh menilai dengan sendirinya. Boleh menilai dengan dirinya. Benar nggak saya ini menerjemahkannya sembarangan? Kalau saya sembarangan, nggak mungkin saya kompilasi ini semua derivasinya. Justru saya ingin mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif lah, akhirnya semua tinjauan saya lakukan. Gitu. Kita mulai dari ayat 1. Waladiyati dhabha. Demi kuda-kuda yang khusus yang dilatih untuk perang. Yang punya horsepower, kalau dalam bahasa Inggris kan horsepower, tenaga kuda. Wal muriyati qadha. Meriah terjangannya gitu. Di sini kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Nah, ini kan nggak ngerti lah. Tapi jadi kenapa sampai mencetuskan ladam yang bergesek dengan batu itu menimbulkan api. Ladam kuda itu ya, kalau bergesek dengan batu itu dia menimbulkan api. Itu meriah. Fal muriyah, kata meriah itu dari sana. Kuda yang mencetuskan api.
Oh, nah. Jadi saya mencoba untuk mengilmiahkan, membuat terjemahan ini menjadi terjemahan yang ilmiah gitu. Terus walmu walmughira di subha, menerjang di waktu subuh. Di waktu subuh dia sudah mulai menerjang itu kuda-kuda. Makanya kalau ada orang yang subuh masih tidur itu kalah sama kuda ya. Fasar nabihi, nah, jejaknya ada, jejaknya luar biasa, meninggalkan sunnah, bekas jejaknya itu. Fawasata nabihi jam, menyerbu, menerjang ke tengah dengan cepat. Ya. Itu kuda-kuda dulu. Di atasnya Allah berbicara tentang kuda. Ya. Sampai ayat 5 itu semuanya tentang kuda kan. Kok tiba-tiba sekarang masuk masalah manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Ini apa maksudnya? Apakah Allah membandingkan manusia dengan kuda? Atau membandingkan kuda dengan manusia? Atau memang ada manusia yang seperti kuda? Ini kan banyak sekali kemungkinan yang terjadi ya kan. Bagaimana kemampuan kita mengorientasi, mengkorelasi kalimat ini. Kenapa dia masuk kepada insan dan dia menggunakan kata kanut. Jadi yang di atas itu Allah menceritakan kuda itu betapa potensialnya mereka. Ya, itu potensi kuda itu luar biasa. Potensi yang dikeluarkan oleh kuda itu sangat, itu menyangkut potensial. Sampai ada istilah horse power itu kan. Innal insana li rabbihi lakan. Insan itu lakan. Nah, jadi kalau kita korelasikan dengan cerita kuda itu, begitulah perjuangan kuda. Jadi hidup ini berjuang. Hidup ini berjuang. Bukan berjuang untuk hidup. Bukan berjuang untuk hidup. Hidup ini berjuang. Ada lagi istilah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang pasti hidup dulu. Kalau tidak hidup bagaimana pula mau makan? Ya hidup untuk makan, ya hidup dulu. Kalau kita sudah hidup, apa pun bisa kita lakukan, mau makan, mau berjuang begitu kan. Masalahnya Anda hidup atau tidak gitu. Jadi ini berkaitan dengan potensi. Makanya disinilah kita mengambil konklusi lakanut itu artinya potensi yang impotensial. Ada potensinya tapi impoten. Itu loh. Makanya kalau laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan disebut impoten kan. Anunya mah ada, cuma tidak potensial gitu. Ada anunya, tapi impoten. Makanya kanut ini kita terjemahkan dengan potensi impotensi. Insan itu kepada rohnya dia tidak pernah bisa menunjukkan potensinya. Padahal Allah sudah memberikan
potensi kepada manusia itu melebihi kuda. Tapi karena manusia mengimpotenkan impotensinya, maka akhirnya dia menjadi manusia yang impotensial. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.